Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya dibarengi dengan Utami yang cantik, kayak artis Korea ya. Saya akan membicarakan tentang kekhawatiran akan membuatmu celaka. Ya, jadi kekhawatiran bisa membuatmu celaka. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa rasanya. Kenapa saya membuat konten ini? Akhir-akhir ini kan saya membuat konten takut, khawatir. Memang sih kata takut dengan khawatir saling berkaitan, tapi berbeda. Kalau khawatir itu berkesan ragu atau tidak yakin. Kalau takut kan beda ya. Kalau takut sama khawatir. Kalau takut orang cenderung panik, benar nggak? Tapi kalau khawatir belum tentu panik. Tapi khawatir juga bisa buat orang celaka loh. Jadi kalau kamu misalnya, kamu kan sebagai perempuan pernah ngalamin dong khawatir ya? Iya pasti. Terutama yang paling bahaya itu khawatir kalau telat men ya. Bisa aja. Ya pasti ada rasa khawatir. Dan uniknya perempuan milenial zaman sekarang, mereka lebih khawatir kehilangan handphone daripada kehilangan keperawanan. Meskipun nggak semua begitu ya, tapi maksud di sini bahwa rasa khawatir bisa membuat orang celaka. Nah, karena dengan khawatiran, contohnya misalnya saya bawa kendaraan di motor, tiba-tiba misalnya mau nyalip, di sini ada kalang mobil, di sana ada mobil lagi, tapi ketika muncul rasa khawatir nggak usah dilanjut, karena kalau dilanjut itu dapat menyebabkan kecelakaan. Banyak orang yang khawatir celaka, contohnya jangan jauh lah, ketika misalnya kamu ini aja ke hutan, terus timbul rasa khawatir, was-was, misalnya naik pohon, was-was khawatir, itu pasti jatuh. Tapi ketika kamu yakin, Karena khawatir ya? iya, karena khawatir bisa jatuh. Kan ada seorang ibu, anaknya dua ibu itu anaknya naik. Yang satu ibunya bilang, "Hei nak, kalau kamu manjat," katanya, "pegang yang erat." Dia manjat pohon cemara, pegang erat sampai puncak. Yang satu lagi ibunya bilang, "Nah, hati-hati nanti jatuh." Baru di batang kedua jatuh anaknya. Kenapa? Karena khawatir. Khawatir. Nah, khawatir itu bahasa kitanya apa? Negative thinking. Katanya orang jangan negative thinking, harus positive thinking. Tapi kenyataannya hidup kita selalu diisi dengan kekhawatiran kan? Besok gimana ya, saya punya uang nggak ya sekolah? Nah itu aja nggak boleh. Jadi khawatir itu sama dengan kita merendahkan diri sendiri. Kalau rendah hati nggak masalah, tapi merendahkan diri nggak boleh. Nggak boleh. Orang Sunda itu kalau rendah diri nggak boleh, haram. Istilahnya nggak boleh. Kenapa? Kayak gini, aku mah apa, tidak, nggak boleh. Kita harus punya percaya diri. Misalnya kayak Utami, aku mah ada, jangan begitu. Itu sama dengan Utami merendahkan diri sendiri. Iya. Tapi orang Sunda bagaimana caranya? Sanajan, meskipun saya orang nggak mampu, saya akan berusaha kuat dan menunjukkan prestasi. Ya, kebetulan Utami ini bisa gambar, dia juga senang lukis, keren lukisannya. Nanti bisa ditunjukin lah dalam video berikutnya lukisan karya-karya Utami ya. Ditunggu Makanya saya undang. Kenapa? Karena kita memiliki hobi yang sama ya, yaitu dalam seni rupa. Jadi dalam lukisan pun, kalau melukis kan kalau kita khawatir, ragu-ragu, jelek ya hasilnya. Jelek hasilnya. Ya, beda dengan kalau fokus. Nah ini ada cerita nih. Ada suatu saat ada ustadz pergi ke hutan. Nah, karena pas pergi ke hutan dia was-was, khawatir. Dengan takut beda ya. Iya. Terus ada tiba-tiba benar rasa was-wasnya itu memunculkan menjadi ada harimau, ada 2 ekor harimau ngejar-ngejar. Ini dia takut. Lari dia ke petang panting. Ternyata dia tersudutkan sampai ke jurang. Dia mau loncat ke bawah jurang, tapi di belakang harimau. Akhirnya kata dia, satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan saya itu hanya Allah, katanya. Akhirnya dia duduk
balik arah menghadap harimau yang mau mendekat, dia duduk merem sambil berdoa, ya Allah tolonglah aku, katanya, dari dari harimau, ya, supaya harimau ini nggak makan, katanya sambil merem gitu kan. Tapi khawatir dianya. Akhirnya pas beres, kok nggak ada reaksi apa-apa. Pas dibuka mata, ternyata harimaunya juga sambil duduk lagi berdoa. Kata Ustaz itu, alhamdulillah, ternyata kita bener-bener, katanya berdoa sama Allah, harimau pun ternyata ikut berdoa. Tiba-tiba harimaunya bilang, kan berdoa dulu sebelum makan. Ujung-ujungnya dimakan juga sih. Jadi kekhawatiran justru akan merespon apapun yang ada di sekitar kita. Sama seperti misalnya Anda berhadapan dengan ular, tapi muncul rasa khawatir, rasa takut dalam diri Anda, itu ular itu akan mati. Tapi kalau kita tenang, penuh rasa percaya diri, ketika menghadapi ular, itu kita enjoy aja. Bahkan ular pun mungkin tidak akan mengganggu kita karena kita tenang. Ya sama seperti dalam hidup, kalau kita khawatir justru celaka. Dan juga kalau khawatir itu jadi kena pikiran juga, nggak bisa tenang gitu ya. Iya. Jadi mikirnya juga kemana-mana gitu. Nah gitu. Nggak bisa mikir yang benar gitu. Nah kayak gini lah, contohnya gini, kalau hati tenang tapi pikiran nggak tenang, hati kebawa gelisah, bener nggak? Iya benar. Tapi kalau pikiran tenang, meskipun hati sedang gelisah, asal pikiran kita tenang, kebawa tenang. Betul. Berarti yang membawa pengaruh terhadap kecelakaan, kesehatan apapun, itu adalah Pikiran. pikiran. Munculnya worry itu dari sini. Makanya kalau orang bule mengatakan, don't fill your head with worry. Jangan isi kepalamu dengan banyak kekhawatiran. Karena worry itu membuat kamu sama dengan tidak percaya Tuhan. Kan di dalam kata-kata yang dijelaskan Nabi Muhammad juga pernah dikatakan, la tahob wala tahjan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, dan juga jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersertamu. Jadi kalau misalnya kita khawatir, sedih, dan takut, maka berarti Allah tidak ada. Jadi kalau khawatir itu sama dengan kita tidak percaya Tuhan. Makanya dia kalau hidup harus yakin. Kayak gini lah, Sule pernah bilang, ketika dia sekarang jadi terkenal, diwawancara kan sama orang, Amang Sule, kamu punya keyakinan dulu? Iya, saya dari sejak saya susah aja ngambil di jalanan walaupun pernah digebukin, katanya. Dia punya keyakinan untuk jadi terkenal. Keyakinan itulah yang membuat Sule menjadi Sule sekarang. Berarti apa? Harus yakin. Harus yakin, Positive thinking, jangan khawatir. Kan kebanyakan ya milenial sekarang pada insecure yang kayak gitu. Iya, insecure kayak gitu, itu justru membuat dia kurang percaya diri, tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi tetap kalau kamu harus ingin sukses, maka kamu harus berani dan kamu harus yakin, jangan khawatir, ya. Apalagi perempuan, saya misalnya seperti perempuan kan otomatis kalau kamu misalnya percaya diri, kamu yakin, otomatis kan kamu juga nyari pasangan hidup kan, nyari yang apa sih, yang percaya diri kan. Iya. Yang bisa meyakinkan kamu, yang bisa membuat hati kamu tenang dan damai, gitu kan. Iya. Sebetulnya yang dicari perempuan apa sih? Kenyamanan, bro. Dan kenyamanan dari seorang laki-laki, satu, dia memiliki tanggung jawab, keduanya dia memiliki kepercayaan diri. Tapi jangan berlebihan, over confident juga jadinya arogan. Kalau percaya diri berlebihan juga jadinya sombong. Iya. Jadi kalau percaya diri itu harus, jangan rendah diri, tapi jangan over. Ya makanya kekhawatiran itu akan membuatmu celaka, bahkan akan membuatmu menjadi loser, pengecut. Jadi kalau kamu ingin menjadi winner, ingin menjadi orang hebat, maka kamu harus yakin. Karena itu adalah sumbernya. Kan jelas Islam itu dasarnya apa? Iman kan? Iya. Nah iman itu adalah percaya. Percaya. Iya, berarti ya percaya diri. Ya, ya kan? Jangan khawatir, jangan worry. Seperti yang saya ceritakan, karena dengan worry itulah, maka itu yang akan mempengaruhi pikiran dan itu akan membuat imun tubuhmu menjadi lemah. Biasanya, kenapa kemarin virus corona sekarang banyak orang
tersebar lagi kan. Kemarin udah adem-adem ya, Iya. belum rame lagi. Iya, jadi PSBB lagi kan. Kan Hmm. masalahnya apa coba? Karena khawatir. Iya, insecure, khawatir. Jadi sebetulnya penyakit itu menyebarnya bukan karena bersih, meskipun dia bersih, meskipun dia misalnya mengatakan kita jaga lawan corona bersih, tapi karena dia muncul rasa worry, insecure, itulah yang justru imun tubuhnya jadi lemah. Ketika datang virus, karena imun tubuhnya lemah, mudah terinfeksi. Tapi kalau kitanya percaya diri, maka tidak akan ada virus yang bisa mempengaruhi penyakit kita. Karena apa? Karena di dalam aura diri kita, vibrasi kita kuat kalau kita yakin. Tapi kalau insecure, itu jadi lemah. Posisi kamu kalau dalam posisi insecure gitu, atau misalnya rasa kurang percaya diri atau khawatir gitu, gimana sih? Ya pastinya gelisah gitu lah kalau misalnya khawatir kan. Terus kalau berpikir juga nggak bisa berpikir jernih kalau udah khawatir. Ya gitu. Akhirnya yang ada pikiran buruk, ngeracau gitu. Pikiran itu jadi ngeracau. Karena apa? Khawatir. Akhirnya muncullah panik. Dari rasa khawatir muncullah takut, muncullah panik. Kalau orang panik nggak ada yang berpikir waras gitu ya. Iya. Orang panik kan misalnya lari aja bisa nabrak ini nabrak itu. Karena panik. Iya, makanya don't panik. Jadi kalau misalnya apapun juga, misalnya kayak ngerokok lah gitu, orang kan khawatir, itu ganja katanya. Don't panic, it's organic. Don't panic, it's organic. Don't panic, it's organic gitu. Just fun. Jadi ya itu harus relax lah, harus enjoy, jangan khawatir. Itu ya tip agar hidup kita lebih tenang dan damai. Karena otomatis baik dalam hubungan pun, dengan teman, dengan pacar, itu yang membuat orang bisa nyaman dengan kita dan betah dengan kita, karena di dalam dirinya ada rasa percaya diri dan tidak memiliki khawatir, tidak takut. Sehingga dengan jiwa yang seperti itu, jiwa yang kokoh, orang yang ada di sekitar kita pun berlindung kepada kita, nyaman ya. Kamu nyaman nggak? Nyaman lah. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, meskipun singkat. Terima kasih ya atas kehadirannya Utami, ya, bintang tamu. Nanti kita sering-sering undang aja ya, biar agak ada pembaruan gitu, celah gitu. Biasanya kan saya terus yang ngobrol. Sekarang ditambahin selingan gitu kan, ya, biar cerah lah, bisa ada pemandangan sedikit gitu. Biasanya orang Indonesia itu apa? Mukanya muka pengen mulu gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat cewek cantik yang seksi, wah baru tuh. Jadi nanti akan diundang lagi, mungkin ngelukis bareng atau apa gitu, atau membicarakan hal lain ya. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan terima kasih ya Utami yang cantik ini, kayak orang Korea ya, artis Korea, udah hadir dan ikut mengisi konten saya ya. Dan semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.